Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Arjuna Adi Maulana Saputra ingin memaparkan mengenai materi kesalahan berpikir untuk memenuhi tugas LKMM Prateri Pandawa yang kelima. Yuk kenalan denganku. Ini adalah profilku. Namaku Arjuna Adi Maulana Saputra dengan NRP 20392111072 dari Departemen Teknik Mesin Industri Angkatan 2021, asalku dari Serang, Banten. Dan aku dalam LKMM kali ini masuk dalam kelompok besar Bima dan masuk dalam kelompok kecil Gatot Kaca. Dan aku ingin memaparkan mengenai pengertian kesalahan berpikir. Kalian sudah pada tahu belum sih kesalahan berpikir itu apa? Kesalahan berpikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam menyusun logika yang tidak tepat dalam sebuah argumen. Artinya, kegagalan manusia untuk menggunakan akal pikirannya dalam memutuskan atau mempertimbangkan suatu hal atau tindakan yang ditandai dengan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta pesimis. Akibat dari kesalahan berpikir selalu mengambil keputusan yang tidak tepat karena kita selalu kesalahan berpikir ini dipengaruhi oleh emosional ataupun dengan kita tidak setuju dengan pendapat yang akhirnya terjadilah emosional antar argumen yang dengan pro dan kontra. Terus ada 5 macam yang saya ketahui mengenai jenis-jenis kesalahan berpikir. Yang pertama ada strawman, yang kedua ada ad hominem, yang ketiga ada generation fallacy, yang keempat ada apply to emotion, dan yang terakhir ada false dilemma atau false dichotomy. Pengertian jenis-jenis kesalahan berpikir. Yang pertama yaitu strawman. Lawan bicara akan menyederhanakan argumen agar mereka dapat mematahkan argumen lawan bicaranya. Yang kedua ada ad hominem, yaitu menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen dengan tujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicara tersebut. Yang ketiga ada generation fallacy, yaitu seseorang mengambil kesimpulan dari contoh yang tidak signifikan lalu mengambilnya sebagai dasar generalisasi secara gampang. Yang keempat ada apply to emotion, yaitu ketika si pembicara mengikuti hal-hal emotion, ketika dia dalam jiwanya terbawa dengan emosi yang tidak relevan dengan argumen utama, sehingga dia di luar kondisi untuk dikendalikan. Dan yang terakhir ada false dilemma atau false dichotomy, yaitu ketika dua pilihan dihadirkan sebagai suatu yang harus dipilih, sementara opsi yang merekomendasikan keduanya masih mungkin diambil ataupun diperlukan. PSSI. Saya sudah terhubung dengan Ketua Komisi Wasit PSSI Ahmad Riyad. Pak Ahmad, tadi kita dengarkan pengakuan dari perangkat pertandingan di Liga 1 yang mengaku sudah di kompetisi ini sudah 2 kali tuh mengatur pertandingan. Tanggapan Anda soal itu, Pak Ahmad Riyad? Pada tanggal 4 November 2021. Alhamdulillah, terima kasih masih banyak. Lagi-lagi begini, PSSI. Saya sudah terhubung dengan Ketua Komisi Wasit PSSI Ahmad Riyad. Pak Ahmad, tadi kita dengarkan pengakuan dari perangkat pertandingan di Liga 1 yang mengaku sudah di kompetisi ini sudah 2 kali tuh mengatur pertandingan. Tanggapan Anda soal itu, Pak Ahmad Riyad? Ya, alhamdulillah. Terima kasih masih banyak yang peduli sama PSSI pertama. Yang kedua, kalau Bu Najwa ini mau PSSI bagus, mau membongkar kedok yang bobrok-bobrok, dibuka saja siapa perangkat pertandingan tersebut. Besok sudah jadi action yang luar biasa di PSSI. Tapi kalau dilindungi orang berbuat salah sekarang berada di balik panggungnya Bu Najwa. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak ada namanya orang? Apakah betul dia anggota wasit kita? Apakah orang jadi-jadian? Apakah inisialnya sama KTP-nya dengan wasit kita?
banyak untuk memfitnah banyak. Tapi kalau kita sepakat mau membangun sepak bola kita. Ayo kita buka namanya, nggak usah di forum ini. Hubungi aja telepon saya namanya. Besok sudah action besar-besaran sudah. Apa action yang bisa dilakukan PSSI, Pak Ahmad Riyad? Karena kan kisah kasus-kasus seperti ini juga sudah sering begitu. Kalau kita lihat misalnya kemarin yang kemudian dihukum ya pemain begitu, tapi tidak lebih jauh dari pemain. Pembuktian selama ini yang sudah dilakukan PSSI tidak membuat orang yakin pada kinerja PSSI untuk mengawasi mafia kok. PSSI yang mana? PSSI sekarang berbeda, silakan. Ajukan sekarang namanya. Saya nanti sebagai buktinya nanti. Saya jamin kalau ada nama yang dibongkar, besok sudah jadi action. Kita terima kasih. Mara PSSI akan memberi penghargaan kepada programnya Ibu Najwa. Kalau sampai membongkar ini, kita terima kasih, sangat terima kasih. Mata Najwa sudah mengangkat Pak Ahmad Riyad, Mata Najwa sudah mengangkat PSSI bahkan sejak ketuanya masih Nurdin Halid waktu itu sampai sekarang. Satgas Mafia Bola yang dibentuk oleh Kapolri Tito Karnavian itu juga terbentuk di Mata Najwa, PSSI bisa apa jilid 2. Tapi kemudian sekarang kita lihat kasus yang sama kemudian muncul dan muncul. Jadi pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan oleh Komite Wasit PSSI? Karena kan federasi yang punya wewenang, federasi yang punya tangan, federasi yang punya kebijakan, dan seharusnya federasi yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi apa Pak? PSSI bisa apa? Ya, kalau secara teknis, itu urusan saya Komite Wasit. Tapi kalau non-teknis, ada komisi disiplin, ada komisi etik yang bisa menghukum yang bersangkutan. Kalau memang ada bukti-bukti tertentu yang harus dibawa ke ranah pidana, penyuap dan sebagainya, silakan. Tapi bongkar dulu. Jangan sekarang orang yang merusak PSSI berada di balik ketayaknya Bu Najwa. Bongkar, buka. Jadi kasus yang akan dibahas yaitu, menurut saya, argumen yang disampaikan oleh Ahmad Riyad selaku Ketua Komite PSSI tersebut merupakan kesalahan berpikir yang jenisnya ad hominem. Kenapa saya menyatakan itu? Karena di situ Ketua Komite PSSI tersebut mengira Mata Najwa lah yang ingin menghancurkan kinerja PSSI. Padahal di balik itu Mata Najwa ingin memberikan bukti-bukti kepada masyarakat bahwa di balik ini semua ada kejanggalan dalam permainan sepak bola yang PSSI pun sendiri katanya belum mengetahuinya. Padahal Mata Najwa sudah berkali-kali membahas mengenai mafia bola mulai dari jilid 1 hingga saat ini kembalilah jilid 6. PSSI selaku Federasi Olahraga Sepak Bola Indonesia masih tidak memberikan kinerja yang baik terhadap masalah ini, yaitu mafia bola, yang dimana sebelumnya telah terbentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah kasus ini semakin marak di liga-liga kasta Indonesia, yang yaitu untuk bermain bola secara murni, tidak dengan uang, yaitu bermain bola lah dengan secara keringat. Satgas Mafia Bola ini dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia ketika Mata Najwa juga yang telah mengungkapkannya. Namun ketika pandemi Liga Indonesia pun diliburkan dan saat ini liga sudah mulai kembali dan telah diungkap oleh Mata Najwa juga seorang petugas yang mengawasi pertandingan di setiap liga itu adalah bukan petugas mafia bola, karena saat ini petugas mafia bola yang sudah diketahui sudah dibubarkan oleh PSSI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya, Federasi Sepak Bola kita sudah kalah jauh dengan Federasi Sepak Bola luar negeri yang sudah sangat fokus untuk menjadikan olahraga sepak bola ini yang menjanjikan masa depan dengan para pemain-pemain mudanya dan segala aspek-aspek yang mendukungnya. Kita seharusnya sebagai masyarakat yang mempunyai pemikiran yang baik untuk memajukan bangsa, kasus ini harusnya benar-benar terselesaikan dengan dibantunya oleh pihak-pihak kepolisian dan dibentuknya tim-tim yang dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada pada kasus-kasus PSSI agar ini terungkap semuanya dan PSSI kembali dalam jalan yang benar untuk memberikan fasilitas bagi para pemain-pemain muda untuk masa depan sepak bola Indonesia. Terima kasih dari saya. Salam olahraga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.